Merhaba arkadaşlar. Materi kita kali ini adalah geniz zaman olumlu soru, yaitu geniz zaman dalam bentuk kalimat positif pertanyaan. Untuk penggunaan geniz zaman eki pada fiil dalam bentuk kalimat positif atau olumlu telah kita pelajari pada 3 bagian video pada materi geniz zaman olumlu. Adapun aturan penggunaan geniz zaman eki pada fiil yang ada pada bentuk kalimat positif juga berlaku aturan yang sama pada bentuk kalimat positif pertanyaan ini. Karena fiil dan geniz zaman eki pada bentuk kalimat olumlu dan olumlu soru letaknya berdampingan. Fiil mengikuti geniz zaman eki. Jadi aturannya pun sama. Di dalam membuat kalimat, panduan kita adalah rumus. Rumus ini digunakan untuk subjek ben hingga subjek sis. Sedangkan untuk subjek onlar akan menggunakan rumus ini. Mari kita perhatikan urutan-urutan yang ada pada rumus ini. Urutan yang pertama yaitu kisi zamiri atau subjek atau kata ganti orang. Urutan yang kedua yaitu fiil atau kata kerja yang mak atau make-nya telah dibuang terlebih dahulu. Urutan yang ketiga adalah geniz zaman eki atau imbuhan geniz zaman yang semuanya ada 7. Dipilih salah satunya yang sesuai dengan aturan yang berlaku pada fiil. Aturan-aturannya telah kita pelajari pada geniz zaman olumlu yang terdiri dari 3 bagian video pelajaran. Urutan yang keempat yaitu soru eki atau imbuhan pertanyaan yang terdiri dari 4 soru eki. Dan urutan yang kelima yaitu kisi eki atau imbuhan kata ganti orang atau personal suffix.
Sekarang mari kita latihan membuat kalimat sesuai dengan panduan rumus ini. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat kalimat yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu kata kerja yang akan digunakan dalam kalimat. Kita gunakan contoh kata kerja açmak untuk membuka. Sebelum ditambahkan geni zaman eki, maknya harus dibuang terlebih dahulu. Setelah maknya dibuang, maka yang tinggal adalah aç. Aç ini adalah fiil atau kata kerja yang akan digunakan dalam kalimat. Setelah kita menentukan fiil yang akan digunakan dalam kalimat, yaitu aç, urutan yang berikutnya pada rumus adalah geni zaman eki atau imbuhan geni zaman. Aturan penggunaan geni zaman eki pada fiil dalam bentuk kalimat olumlu soru sama dengan aturan yang digunakan pada bentuk kalimat olumlu yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Dan geni zaman eki yang digunakan pada aç ini adalah geni zaman eki yang masuk pada aturan yang ketiga, yaitu dua geni zaman eki ini. Yang akan dipilih salah satunya yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada fiil, yaitu pada aç. Mari kita perhatikan di sini huruf vokal terakhir pada aç adalah huruf A. Huruf A ini ada di sini. Jadi, geni zaman eki yang cocok digunakan pada aç adalah ar. Setelah kita memilih geni zaman eki yang cocok digunakan, selanjutnya urutan berikutnya pada rumus adalah soru eki atau imbuhan pertanyaan. Soru eki ini ada 4. Dipilih salah satunya yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada kata yang mengikutinya. Dan pada rumus ini, kata yang mengikuti soru eki adalah geni zaman eki, yaitu ar. Jadi, soru eki yang akan dipilih adalah soru eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada ar. Ar diakhiri dengan huruf vokal A. Kemudian huruf A ini kita sesuaikan pada rumus ini. Dan huruf A ini ada di sini. Jadi,
Soru eki yang cocok digunakan adalah me. Setelah kita memilih soru eki yang cocok digunakan, urutan berikutnya pada rumus yaitu kishi eki. Kishi eki untuk masing-masing kishi zamiri berbeda. Kita harus memilih kishi eki di sini yang cocok digunakan. Caranya memilih yaitu kishi eki yang akan dipilih di sini yaitu kishi eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada soru eki, yaitu pada me. Mari kita perhatikan soru eki ini. Huruf vokal terakhir pada soru eki ini adalah huruf e. Kemudian huruf e ini kita sesuaikan pada rumus harmonisasi huruf vokal akhir di sini. Dan huruf e ini ada di sini. Jadi, kishi eki yang akan dipilih di sini yaitu semua kishi eki yang memiliki huruf vokal e. Soru eki dan kishi eki yang telah kita pilih di sini yaitu hanya digunakan untuk kishi zamiri ben hingga kishi zamiri sis. Adapun untuk kishi zamiri onlar, kita akan memilihnya nanti pada bagian onlar karena rumusnya dalam kalimat letaknya berbeda. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita menentukan fiil yang akan digunakan dalam kalimat, jenis zaman eki yang cocok digunakan, soru eki yang cocok digunakan, dan kishi eki untuk masing-masing kishi zamiri yang cocok digunakan. Sekarang, mari kita latihan membuat kalimat dengan menambahkan kishi zamiri yang ada di awal kalimat dan dengan kishi eki masing-masing yang ada di akhir kalimat. Kita mulai dengan kishi zamiri yang pertama yaitu ben. Saya atau aku. Kishi zamiri atau subjek adalah ben.
Fiil atau kata kerja adalah aj. Jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ar. Soru eki atau imbuhan pertanyaan adalah me. Kisi eki dari subjek ben adalah Mari kita perhatikan di sini. Untuk subjek ben ini, soru eki yang huruf terakhirnya adalah huruf vokal bertemu dengan kisi eki yang diawali dengan huruf vokal. Jadi terjadi pertemuan dua huruf vokal. Karena itulah ditambahkan huruf Y diantaranya yang berfungsi sebagai huruf sisipan atau huruf penyangga agar tidak terjadi pertemuan dua huruf vokal atau agar tidak terjadi double vokal. Karena di dalam bahasa Turki tidak boleh bertemu dua huruf vokal yang disebabkan oleh pertemuan dua imbuhan. Maka menjadi ben açar mıyım? Apakah saya membukanya? Atau bisa juga berarti bisakah saya membukanya? Bisakah saya buka? Atau bolehkah saya buka? Atau bolehkah saya membukanya? Kisi zamiri atau subjek yang kedua yaitu sen, kamu. Kisi zamiri atau subjek adalah sen. Fiil atau kata kerja adalah aj. Jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ar. Soru eki atau imbuhan pertanyaan adalah me. Kisi eki dari subjek sen adalah son. Menjadi sen açar mısın? Apakah kamu membukanya? Atau juga bisa memiliki arti bisakah kamu membukanya? Sen şu kapıyı açar mısın? Bisakah kamu membuka pintu itu? Kisi zamiri atau subjek yang ketiga yaitu o, dia. Kisi zamiri atau subjek adalah o. Fiil atau kata kerja adalah aj. Jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ar. Soru eki atau imbuhan pertanyaan adalah me. Kisi eki dari subjek o tidak ada atau kosong. Menjadi
Oh, acarma. Apakah dia membukanya? Oh, adalah orang ketiga tunggal. Bisa diganti dengan nama orang atau orang ketiga tunggal. Contohnya, Hasan. Hasan acarma. Apakah Hasan membukanya? Kisi zamiri atau subjek yang keempat yaitu biz, kami atau kita. Kisi zamiri atau subjek adalah biz, fiil atau kata kerja adalah aj, jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ar, soru eki atau imbuhan pertanyaan adalah me, kisi eki dari subjek biz adalah ez. Pada subjek biz ini kita menggunakan lagi huruf Y sebagai huruf sisipan atau sebagai huruf penyangga karena terjadi pertemuan dua huruf vokal. Soru eki yang huruf terakhirnya adalah huruf vokal dan kisi eki yang diawali dengan huruf vokal. Karena itulah huruf Y digunakan sebagai huruf sisipan atau sebagai huruf penyangga agar tidak terjadi double vokal. Menjadi biz acarmayus. Apakah kami membukanya? Atau bisa juga berarti, bisakah kami membukanya? Atau, bolehkah kami membukanya? Atau, bolehkah kita membukanya? Atau, bisakah kami membukanya? Kisi zamiri atau subjek yang kelima yaitu siz, Anda atau kalian. Kisi zamiri atau subjek adalah siz, fiil atau kata kerja adalah aj, jenis zaman eki atau imbuhan jenis zaman adalah ar, soru eki atau imbuhan pertanyaan adalah me, kisi eki dari subjek siz adalah senez. Menjadi siz acarma senez. Apakah Anda membukanya? Atau bisa juga berarti, bisakah Anda membukanya? Jika situasinya formal. Atau, apakah kalian membukanya? Atau, bisakah kalian membukanya? Jika situasinya jamak.
Kisi zamiri atau subjek yang keenam yaitu onlar. Mereka. Pada subjek onlar ini, rumus yang digunakan dalam bentuk kalimat olum lusoru ini adalah rumus ini. Letak soru eki dan kisi eki di sini bertukar posisi. Kisi eki terletak setelah geni zaman eki dan soru eki berpindah posisi ke akhir kalimat, yaitu posisi soru eki setelah kisi eki. Jadi kisi eki yang akan digunakan untuk onlar adalah kisi eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada geni zaman eki. Geni zaman eki diakhiri dengan huruf vokal A. Dan huruf A ini ada di sini. Jadi kisi eki untuk onlar yang cocok digunakan adalah lar. Kemudian soru eki terletak setelah kisi eki. Jadi soru eki yang akan digunakan adalah soru eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada kisi eki, yaitu pada lar. Lar diakhiri dengan huruf vokal A. Dan huruf A ini kita sesuaikan pada rumus ini. Huruf A ini ada di sini. Jadi soru eki yang cocok digunakan adalah me. Sama dengan soru eki yang digunakan pada 5 kisi zamiri sebelumnya. Sekarang kita buat kalimatnya. Kisi zamiri atau subjek adalah onlar. Fiil atau kata kerja adalah aj. Geni zaman eki atau imbuhan geni zaman adalah ar. Kisi eki dari subjek onlar adalah lar. Soru eki adalah me. Menjadi onlar ajar larme. Apakah mereka membukanya? Berikut adalah contoh kata kerja yang kedua. Gelmek. Untuk datang. Setelah make-nya dibuang, maka yang tinggal adalah gel. Gel adalah fiil yang akan kita gunakan dalam kalimat. Setelah kita menentukan fiil yang akan digunakan dalam kalimat, urutan berikutnya pada rumus adalah geni zaman eki.
dipilih salah satunya yang cocok digunakan pada fiil, yaitu pada gel ini. Gel ini adalah fiil yang masuk dalam kategori yang ketiga untuk penggunaan aturan jenis zaman eki pada fiil dan merupakan salah satu dari 13 fiil pengecualian yang menggunakan salah satu dari 4 jenis zaman eki ini, yang di dalam penggunaannya harus mengikuti aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada fiil, yaitu pada gel. Gel diakhiri dengan huruf vokal E dan huruf vokal E ada di sini. Jadi jenis zaman eki yang cocok digunakan pada gel adalah ir. Setelah kita menentukan jenis zaman eki yang cocok digunakan, urutan berikutnya pada rumus adalah soru eki. Soru eki yang akan digunakan adalah soru eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada jenis zaman eki, yaitu pada ir. Ir diakhiri dengan huruf vokal I, dan huruf vokal I ini ada di sini. Jadi soru eki yang cocok digunakan adalah mi. Setelah soru eki, urutan berikutnya pada rumus adalah kisi eki. Kita akan memilih kisi eki di sini untuk masing-masing kisi zamiri yang cocok digunakan. Kisi eki yang akan dipilih di sini adalah kisi eki yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada soru eki, yaitu pada mi. Mi diakhiri dengan huruf vokal I, dan huruf vokal I ini ada di sini. Jadi kisi eki yang akan dipilih di sini adalah semua kisi eki yang memiliki huruf vokal I. Dan untuk onlar, kita akan memilih nanti kisi eki yang cocok digunakan pada bagian onlar.
karena letaknya pada rumus berbeda. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita menentukan fiil yang akan digunakan dalam kalimat, geni zaman eki yang cocok digunakan, soru eki yang cocok digunakan, kishi eki untuk masing-masing kishi zamiri yang cocok digunakan, sekarang kita akan latihan membuat kalimat seperti yang telah dicontohkan tadi, sesuai dengan urutan-urutan yang ada pada rumus ini. Mari kita mulai dengan kishi zamiri yang pertama, yaitu ben, saya atau aku. Mari kita perhatikan di sini. Untuk subjek ben ini kita menggunakan huruf Y di sini sebagai huruf sisipan atau sebagai huruf penyangga agar tidak terjadi double vokal. Karena huruf terakhir pada soru eki adalah huruf vokal, dan kishi eki diawali dengan huruf vokal. Menjadi ben gelir mim. Apakah saya datang? Bisa juga berarti, bolehkah saya datang? Bisakah saya datang? Arti yang digunakan tergantung dari konteks kalimatnya. Menjadi sen gelir misin. Apakah kamu datang? Atau bisa juga berarti, bisakah kamu datang?
menjadi O gelirmi. Apakah dia datang? O bisa juga diganti dengan nama orang atau orang ketiga tunggal. Contohnya Hasan. Hasan gelirmi. Apakah Hasan datang? Mari kita perhatikan di sini. Kita menggunakan lagi huruf Y diantaranya sebagai huruf sisipan atau huruf penyangga agar tidak terjadi double vokal. Karena soru eki yang huruf terakhirnya adalah huruf vokal bertemu dengan kishi eki yang diawali dengan huruf vokal. Menjadi biz gelirmeyiz. Apakah kami datang? Apakah kita datang? Bisakah kami datang? Bisakah kita datang? Bolehkah kami datang? Bolehkah kita datang? Arti yang digunakan tergantung dari konteks kalimatnya. Menjadi siz gelirmisiniz. Apakah Anda datang? Bisa juga berarti bisakah Anda datang jika situasinya formal, atau apakah kalian datang? Bisakah kalian datang jika situasinya jamak? Rumus untuk onlar yang digunakan adalah rumus ini. Soru eki terletak di akhir kalimat, sedangkan kishi eki terletak sebelum soru eki. Kishi eki yang akan dipilih di sini adalah
kishi eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada geni zaman eki. Karena kata atau imbuhan yang mengikuti kishi eki adalah geni zaman eki, yaitu ir. Ir diakhiri dengan huruf vokal i, dan huruf i ini ada di sini. Jadi kishi eki untuk onlar yang cocok digunakan adalah ler. Dan kemudian kita akan memilih soru eki yang cocok digunakan. Karena letak soru eki setelah kishi eki, karena itulah soru eki yang akan digunakan adalah soru eki yang sesuai dengan harmonisasi huruf vokal akhir pada kishi eki, yaitu pada ler. Ler diakhiri dengan huruf vokal e, dan huruf vokal e ini ada di sini. Jadi soru eki yang cocok digunakan adalah mi. Selanjutnya, kita akan membuat kalimat sesuai dengan urutan-urutan pada rumus ini. Menjadi onlar gelir lermi. Apakah mereka datang? Catatan yang penting yang harus selalu kita perhatikan di dalam memilih setiap imbuhan yang akan digunakan harus selalu berpatokan pada aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada kata atau imbuhan yang mengikutinya, seperti contoh pada urutan-urutan yang ada pada rumus ini. Mari kita perhatikan rumus ini. Pada rumus ini, urutan pertama yang harus mengikuti aturan harmonisasi huruf vokal akhir adalah geni zaman eki. Letak geni zaman eki setelah fiil, atau dengan kata lain, fiil adalah kata atau imbuhan yang mengikuti geni zaman eki. Jadi geni zaman eki yang akan digunakan adalah geni zaman eki yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada fiil. Dan setelah geni zaman eki, urutan berikutnya yang harus mengikuti aturan harmonisasi huruf vokal akhir yaitu kishi eki. Kishi eki terletak persis setelah geni zaman eki, atau dengan kata lain, geni zaman eki adalah kata atau imbuhan yang mengikuti
Kishieki. Jadi, Kishieki yang akan digunakan adalah Kishieki yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada jenis zaman eki. Setelah Kishieki, urutan berikutnya pada rumus yang harus mengikuti aturan harmonisasi huruf vokal akhir adalah Sorueki. Letak Sorueki persis setelah Kishieki, atau dengan kata lain, Kishieki adalah kata atau imbuhan yang mengikuti Sorueki. Jadi, Sorueki yang akan digunakan adalah Sorueki yang sesuai dengan aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada Kishieki. Jadi kesimpulannya yaitu, imbuhan apapun yang akan digunakan dalam kalimat harus selalu mengikuti aturan harmonisasi huruf vokal akhir pada kata atau imbuhan yang mengikutinya, seperti yang telah dicontohkan dan dijelaskan tadi. Itulah tadi materi kita tentang jenis zaman Olum Lusoru. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa langsung DM kami di IG.